Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi pemilik 80% saham Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua karena gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tetapi harus kita jadikan kenyataan. Untuk membuat kenyataan itu, bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua itu membuat jalan kita jadi mulus. Dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka lewat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Saya masih bisa jadi tukang parkir aja cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana caranya biar sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Waktu itu toko buku di Pasar Baru, toko buku Propen. Saya hanya duduk di sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana caranya jadi orang sukses. Yang tadi Ibu Prita katakan tadi, itulah intisarinya. Jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa jujur, dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk sukses. Tepat seperti saya katakan bahwa ini semua karena gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya jadi mu'alaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mu'alaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mu'alaf, Buya Hamka bilang, nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai dari yang baik ya. Jadi saya mulai dengan yang baik. Saya niat kepada Allah, ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, entah itu punya nama besar, entah itu punya harta, terserah. Rupanya doa saya diijabah Allah. Dan saya bisa mendapat kesempatan mempunyai usaha. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan. Saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya. 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa.
Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, "Ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. 11.000 karyawan, bedol desa, semua pulang." Saya diem, terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti. Ya ada hal-hal. Waktu tahun 2008 saya ingat itu pabrik, tahun 94 saya tutup, dan saya tahun 2008 diajak oleh seorang teman. 14 tahun saya pensiun, ibaratnya nggak ada kerjaan. Diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Tapi 1 tahun saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem. Pemegang saham jalan tol Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu jalan tol dalam kota, dan perusahaan swasta jalan tol terbesar adalah Citra Marga. Jadi saya ceritakan juga, inilah mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citra Marga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, "Kamu berani nggak jadi direktur utama?" Saya bilang, "Kenapa harus saya? Karena ini raksasa-raksasa lagi berantem semua." Waktu itu Citra Marga yang punya adalah Ibu Tutut diantaranya. Terus ada Robi Sumampau, dan ini naga-naga semualah. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur, dari Sungai Mahakam saya lahirnya. Lalu saya jawab teman-teman saya, selama nggak nyuri, saya berani apa saya bilang, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat, karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya itu banyak institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa bilang saya bagus? Coba pikirkan, ini karena bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu memiliki perusahaan kayu, saya dulu pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Makanya saya bilang, saya bisa dapat jalan ini. Coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah, itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah, ini semua karena gerak Tuhan yang milih. Jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol, tetapi jalan tol ini lihat. Kalau saya tidur, jam 10 malam, itu truk-truk besar yang nyariin duit sampai subuh, sampai jam 5 pagi. Kemudian kalau saya lagi melek, bangun sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi itulah perkembangan jalan tol. Bisnis ini beda dengan hotel dan restoran dan yang lain-lain. Nah, saya bisa ceritakan waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku. Ada yang Tionghoa atau biasa disebut asing. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa nggak kita, kalian para asing, teman-teman maupun yang lain, ayo kita milikin. Mereka tanya kepada saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya. Saya bikin asing ini keluar barangnya. Jadi waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market.
Tapi waktu itu memang saya menyebut ingin membeli sesuatu barang itu asingnya ketakutan. Kebenaran saya nggak sekolah tinggi, Pak. Saya main serduk aja. Kalau ikutin aturan saya nggak berani, karena di aturan nggak boleh. Jadi saya bilang saya ingin beli Bank Century yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barangnya itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semuanya. Akhirnya sekarang pemiliknya adalah orang Indonesia asli semua. Citra Marga ini udah nggak ada asing. Kalaupun ada, asing 1-2 orang. Jadi kita boleh berbanggalah. Kita tarik kembali Citra Marga. Saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar. Kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Memang biaya pembangunannya besar. 600.000 kendaraan kali 9.500 rupiah. Kurang lebih hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Bagian jasa marga separuh, bagian Citra Marga separuh. Tapi uang itu dipakai untuk pembangunan jalan tol lain. Bahkan sekarang perusahaan ini, jujur saya juga kaget-kaget. Dulu mimpi pegang punya uang 22 juta aja susah setengah mati. Tahu-tahu proyek dikasih 22 triliun dikasih oleh pemerintah. Ini sungguh kepercayaan luar biasa. Anak jalanan loh, anak kampung. Dan saya cuman punya mimpi satu lagi terakhir. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebetulan beragama Islam, membangun masjid atau mushola sampai 1000 biji. Saya baru 3. Maaf, saya bikin masjid yang oriental look. Bentuknya Chinese look. Itu bukan apa-apa. Saya ingin menyebarkan syiar, berdakwah kebenaran. Saya keturunan Tionghoa. Jadi saya ingin mencoba menyebarkan syiar kepada teman-teman Tionghoa. Kebaikan dari agama Islam apa. Supaya mereka tidak jauh, sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok. Makanya saya bikin pertama di Masjid Warakas Baba Alun pertama. Yang kedua, yang unik, saya lagi letakkan batu pertama. Tahu-tahu di belakang saya ada yang bersuara waktu itu hari Sabtu. Saya nyumbang boleh nggak? Saya bilang boleh. Nyumbang apa aja, saya tanya. Mau semen, batu, genteng, kirim aja, saya bilang. Terus nyaut lagi. Saya bilang ngeyel banget nih orang. Kalau gue bukan agama Islam, boleh nggak? Boleh aja, nggak punya agama juga boleh. Terus ngeyel lagi. Kalau gitu gue sumbang semua deh. Saya lihat ke belakang. Oh, rupanya pemilik Artagraha Group Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar. Ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah. Buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta aja susah. Sekarang dikasih proyek 22 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu
agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong, pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, orang bilang apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti. Kita nggak usah malu-malu, tanya apaan sih, menambah wawasan kita. Nah, setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pintar. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa hari ini, masa kalian-kalian yang sudah sarjana tidak bisa lebih dari saya? Gengsi dong, insya Allah kalian semua akan berkiprah dan sukses, dan aku yakin lebih sukses daripada saya. Amin, amin, ya rabbal alamin.